padamu seluruh rakyat Indonesia. Sadarlah kawan, bahwa yang kita perjuangkan hari ini bukan semata-mata untuk diri kita sendiri, tapi perjuangan kita hari ini untuk generasi kita selanjutnya. Di rejim hari ini, di waktu saat ini, negeri ini dirampok oleh segelintir orang yang seharusnya kesehatan dan pendidikan gratis itu bisa diberikan bangsa ini pada seluruh rakyat. Tapi segelintir orang merampok sumber-sumber daya yang ada. Dan sialnya, mayoritas masih menitipkan nasib. Maka dari itu kawan, bangunlah, bergeraklah, tunjukkan kedaulatan masih ada di tangan rakyat. Kita tidak sedang melawan negara, kita tidak sedang melawan pemerintah, kita tidak sedang melawan Jokowi, tapi kita sedang memperjuangkan hak kita. Hak kita untuk berkehidupan yang layak, hak kita untuk mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang benar-benar mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Itu hak kita kawan. Saatnya kita rebut kembali hak kita itu. Salam dari Niko Silalahi. People power. Jokowi. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akhir bulan Juni, insya Allah di satu tempat kita jumpa dengan aktivis Niko Silalahi. Siapa? Pejuang tanpa lelah. Kan belajar dari Abah. Luar biasa. Jadi brother Niko, Adinda bahkan ya, Bang. saya banyak ikuti antum punya podcast atau berita-berita singkat, entah lewat TikTok, entah lewat apa, tapi nampaknya viral. Nah, yang paling berkesan buat saya, Anda sudah digebugin bahasanya, tapi tetap tegar. Nggak apa-apa, coba kasih lihat bukti nyata bahwa Anda sampai ompong. Nah, itu lihat dulu. Saudara, ini akibat kezoliman rejim, hanya menyampaikan aspirasi tapi digebugin. Iya, ini bertentangan dengan pasal 13 Undang-Undang nomor 9 tahun 98 tentang unjuk rasa. Iya, Bang. Karena menurut undang-undang itu siapa yang unjuk rasa, itulah gunanya kita memberitahu adanya unjuk rasa kepada polisi, kemudian polisi memfasilitasi siapa yang didemo harus hadir. Jadi gini Bang, kalau itu kenapa sih, Anda bisa cerita? Kalau itu gini, pada saat itu kejadian di Medan kita mengadvokasi. Pada saat itu aku pulang ke Medan, udah kebenaran main ke markas kita. Markas kita itu rupanya markas kita ini mau dieksekusi pengadilan. Itu istilahnya supaya jelas ARM kan? Bukan. Ini waktu itu di Medan Bang kejadiannya. Maksudnya markas kita itu siapa? Markas kami waktu aku masih di Medan. Waktu di Medan. Ini markas kami. Nah, setelah aku pulang ke Medan, aku main dong ke markas. Ternyata di markas itu dikabarkan bahwasannya ini mau dieksekusi pengadilan. Ada putusan pengadilan yang mengatakan ini harus dieksekusi. Sementara kita melihat ada kejanggalannya. Jadi gini, ini sebidang tanah yang sudah dipetunkan sertifikatnya dan dimenangkan oleh pemilik lahan, pemilik bangunan. Nah, ternyata ada lagi gugatan yang masuk, gugatan ahli waris. Karena gini, misalnya ini, abang membeli sebidang tanah dengan bangunan. Ya, itu melalui cicilan KPR
Udah. Terus penjual abang belikan tuh dari pengembang. Misalnya pengembang si B. Udah. Nah, pengembangan si B ini membeli tanah itu dari istri yang tergugat ini gitu loh, yang menggugat ini dari orang tua, karena ini ada dua suami istrinya, istri Di situ pertama. Anda membela siapa? Aku bela pemilik bangunan karena membelinya secara legal. Karena membelinya secara legal, membelinya dengan etiket Terus baik. kenapa polisi jadi menganiaya Anda? Nah, pada saat itu kita lakukan dong penolakan dengan melakukan mimbar bebas. Nah, kita mimbar bebas bla 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 bla. Mungkin saat mereka ingin membacakan putusan, Ya. membacakan putusan pengadilan, kalason nih. Kalason. Kalason kan, karena kita mimbar bebas terus nggak berhenti. Bam bum bam bum bam bum bam bum bam. Nah, putusan belum dibacakan, pihak polisi yang pada saat melakukan eksekusi menarik paksa. Terus memukuli. Nah, sebenarnya kan kalau kita melihat dari sisinya itu kan nggak baik. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Karena boleh. mereka itu kan seharusnya sikapnya itu harus pasif pada saat itu, bukan aktif. Tapi ini aktif. Jadi seolah-olah menghalangi kita untuk menyampaikan aspirasi. Bahwasanya kita bilang kita patut menduga putusan pengadilan ini adalah sebuah rekayasa gugatan gitu loh. Kita menduganya disebut ada rekayasa gugatan karena kita tahu ini udah digugat loh. Abang udah digugat di pertama, di sertifikat abang yang menggugat kelompok ini juga. Nah, itu urusan hukum. Nah, yang saya urusan adalah kenapa Anda digebugin. Nah, karena Itu nggak boleh. Anda tuh kalau disakiti, saya ikut sakit hati gitu. benar bang. Mungkin karena mereka merasa nggak kalason, nggak bisa apa kita mimbar bebas terus, kita membelejeti. Ketika mereka membaca putusan kita kuat-kuat. Ya, polisi kan harus melayani rakyat. Polisi harus melindungi rakyat. Polisi harus mengayomi rakyat. Itu yang disebut tribrata. Kenapa Anda digebugin? Itu kan di atas kertas bang. Kita kan harus tahu karena selama ini juga demonstran habis dipukuli kok bang. Itu yang terjadi Jadi realita di percuma lapangan. undang-undang unjuk rasa percuma lah ya. Ya kalau gue bilang sih undang-undang itu tergantung siapa yang pesan. Kalau gue sih menurut gue semua itu aja bang. Iya. Siapa yang pesan, siapa yang punya kepentingan. Oke, itu satu season. Season lainnya, Anda melihat pemerintahan Jokowi ini gimana? Menurut pandangan Anda sebagai anak muda? Kalau aku sih bilang Jokowi ini sangat baik bang. Baik banget. Masya Allah. Tapi baiknya ini yang harus kita pahami dulu bang. Baiknya dia mampu memuliakan petani. Tapi petani Thailand dan Vietnam dari impor gas. Dia mampu menciptakan lapangan kerja. Baik buat Baiknya, baik kali deh, mampu menciptakan lapangan kerja buat pengangguran dari Cina. Tapi kalau buat rakyatnya, dia ekspor rakyat itu bang. Jadi TKI, korban trafficking gitu loh. Terus rakyatnya dipajakin gila-gilaan, pajak aja tidak akan naik. itu baik apa buruk? Hah? Ya tergantung sudut pandangnya nih bang. Kalau menurut sudut pandang Bajar, itu baik. Kenapa Bajar gitu? Kan Bajar punya otak, masa nggak punya otak? Itu kan nggak baik. Itu kan kata abang, mereka punya Nah, otak. ini pendekatan objektivitas, bukan dukung-mendukung. Iya, itu kan kata abang. Tapi kan ini kan sudut pandangnya berbeda dia bang melihatnya. Kalau melihat Bajar karena mereka dibiayai dari APBN, Nah, sampai 94 miliar ya. dibiayai dari APBN, ya baiklah dipuji-puji. Itu karena mereka tidak punya harga diri bang. Ya, tidak punya martabat. Tidak punya martabat sehingga harus menjilat kekuasaan. Dan blow on. Bukan blow on bang. Kalau kita bilang blow on itu salah kaprah. Mereka cerdas. Ya, Mereka cerdas memanfaatkan ketololan penguasa. Ya. Itu Terus dengan situasi gini apa yang Anda harus lakukan? Ya kalau aku bilang sih Pak Jokowi ini karena berhubung orang baik, maka aku sangat dari berapa tahun yang lalu aku benar-benar ingin mendukung Pak Jokowi menjadi sekjen PBB. Tapi dengan catatan mundur dulu dong. Gua dukung jadi sekjen PBB. Gimana kalau bahasa Inggris aja nggak bisa begitu gimana? Tersuruh. Kan dia kan fenomenal bang. Fenomenalnya di mana? Jadi wali kota nggak selesai, maju ke gubernur. Ya kan? Gubernur juga nggak selesai. Gubernur nggak selesai, maju ke presiden. Nah presiden juga nggak selesai harusnya. Jadi fenomena itu bener gitu loh. Terpilih menjadi sekjen PBB. Kenapa sekjen PBB? Hah? Kan bisa jadi ketua PSSI. Enggak jadi sekjen PBB. Biar masyarakat dunia bisa merasakan seperti yang rakyat Indonesia rasakan, yaitu dikibulin. Gitu ya. Iyalah. Masa harus begitu? Kan orang udah tahu kalau dikibulin nggak perlu lagi dicontohin. Kita udah menderita rakyat ini. Bukan masalah gitu. Ya masa hasilnya yang enak menikmati kayak menggali tanah kita, menambangnya apa kita. Sekali-sekali juga asing juga harus merasakan kibulannya. Jangan cuma harta kita mau dikorek.
Gitu ya. Iyalah bang. Berarti kalau harta kita dibuat siapa tuh? Nepotismenya ke keluarganya atau kemana yang Anda tahu? Ya nggak tahu lah aku bang, tak kemana bang. Yang pasti jelas dagang es doger dapat suntikan modal 71 M. Bahkan ratusan miliar dalam martabak. Ya itu kita nggak tahu lah bang. Pokoknya itulah kita cuma tanya itu. Kurang nikmat apa? Hah? Ya itu kan tidak sesuai dengan sebagai kepribadian bangsa, sebagai presiden kan tidak begitu. Kalau itu yang abang bilang itu, kalau pemimpin punya otak dan punya pikiran. Oh, berarti punya harga diri. logikanya Anda mengatakan dia tidak punya otak gitu. Gua nggak bilang dia nggak punya otak bang, dia punya. Punya. Tapi mungkin jarang digunakan. Jadi plon dong ya. Nah, gue nggak bilang gitu bang. Mungkin Ya. jarang digunakan gitu loh. Saya menyimpulkan ini kan karena kalau otak jarang digunakan jadi blow on gitu loh. Ya tergantung sudut mana kita melihat itu. Ya, tapi kita demi Allah demi Rasul tidak ngata-ngatain orang. Tidak bang. Kita hanya membaca fenomena. Iya. Karena Dan gini, menjadi peristiwa hukum. betul. Karena konsepnya gini, karena kecintaanku demi bangsa ini gitu loh bang. Aku nggak sedang melawan presiden. Aku nggak sedang melawan kepala negara. Aku nggak sedang bahkan melawan Jokowi secara individu, tidak sedang bang. Tapi aku sedang memperjuangkan hakku sebagai rakyat Indonesia yang punya hak untuk mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang benar-benar menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, pemimpin yang benar-benar memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyatnya. Itu yang kuinginkan. Dan pemimpin yang jujur. Betul, itu yang kuinginkan bang. Iya, iya. Dan itu hakku sebagai rakyat Indonesia. Bukan cuma Anda, semua menginginkannya begitu. Nah itu dia. Apalagi kan. Iya. Nah sekarang langkah-langkahnya yang betul-betul terukur dan bisa ada perubahan. Apa langkah-langkah Anda? Kalau aku sih bilang bersuaralah kepada seluruh rakyat Indonesia. Teruslah bersuara dengan lantang. Tinggal kita atur waktu, kita ciptakan sebuah momentum, yuk sama-sama kita bersuara secara total. Ini persoalannya, bersuara di negeri kita ini dipersoalkan. Abang udah bersuara tentang pemilu curang, people power, di penjara. Ya namanya kan. Teman-teman lain juga ada yang di penjara banyak. Berarti kan jelas. Berarti konsep dasar suara aja nggak bisa, apalagi action gitu. Berarti jelas, rejim telah menjadi fasis bang kalau kayak gitu. Karena dalam demokrasi bebas bersuara. Itu teori demokrasi, freedom to talk. Betul. And no to action. Betul. Jadi dia bebas dalam bicara, tapi tidak bebas untuk aksi. Betul. Karena aksi itu merupakan tindakan. Ketika kita berbicara, Kalau bicara bebas lah, masa bicaranya nggak bisa? Bagaimana sih? Itu kan kemahalan seorang manusia itu dibicara. Ya itulah. Binatang nggak bisa bicara. Betul. Tumbuh-tumbuhan nggak bisa bicara. Betul. Kita yang bisa bicara, ini yang mahal pun dikerangkeng coba. Makanya, bagaimana? Berarti kan jelas. Rejim sudah fasis. Mengekang Fasis suara. kalau gitu ngikutin Mussolini dong. Ya bisa jadi mengikuti komunis. Iya. Kalau pakai istilah fasis kan jalurnya dari Iya. Mussolini dulu. Ya bisa jadi seperti itu. Dia Bang. sejalan dengan komunis ya. Sejalan lah. Waktu zamannya sama Hitler dulu. Iya 11-12 lah bang. Karena kalau misalnya dia penjunjung demokrasi. Tapi kan di sisi Makanya lain bebas kita punya ideologi kan Pancasila yang bagus, yang bisa musyawarah mufakat segala macam, bla bla bla. kemanusiaan yang adil dan beradab, bahkan ketuhanan yang Maha Esa. Kok kenapa jadinya jadi fasis? Gimana Anda cara melihatnya? Makanya gini bang, pertanyaanku sederhana. Ketika kita bicara Pancasila, pertama sila ketuhanan yang Maha Esa. Tapi rumah ibadah dilarang berdiri, terjadi batasan-batasan dan lain-lainnya. Kemanusiaan Yang adil dan beradab. Udah, rakyat dibantai dalam tanpa keadilan. Contohnya Kanjuruhan, KM 50. Terus demo di Bawaslu? Demo Bawaslu. Itu contohnya lagi. Itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Enggak. Persatuan Indonesia. Di mana letak persatuan Indonesia itu? Ketika bajar pemecah belah bangsa dipelihara dengan APBN. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan. Di mana letak permusyawaratan itu? Tidak ada permusyawaratan, main sikat aja. Main sikat aja. Ketika kita bersuara juga nggak boleh. Yeah. Ketika kita menyampaikan pendapat juga dibatasi, gerbang yang sangat luas. Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jika satu orang Taipan bisa menguasai jutaan hektar tanah, tapi jutaan rakyat lainnya tidak memiliki sejengkal pun
Bahkan ada satu hitungan 4 orang konglomerat atau yang disebut sekarang juga kaitan dengan oligarki itu hartanya sebanding dengan 100 juta rakyat Indonesia. Nah, kan pertanyaannya di mana letak keadilan sosial itu? Itu yang hitung begitu Prabowo loh. Ya, itu dia makanya Di bukunya apa istilahnya yang antagonis itu. Oh, di bukunya apa itu pokoknya intinya itu bukunya bapak itulah itu katanya. Bapak itu kan cuma jago bluffing aja, Bang. Kalau gua dengar bapak itu dia bilang katanya tenggelam dan muncul bersama rakyat. Rakyat yang tenggelam dianya muncul. Gimana itu? Ya itu bapak itu kan gitu. Apalagi pada saat kampanye berapi-api, gebak meja, segala macam, pret. Faktanya. Tapi dia kan nyelamatin bangsa, Bos. Kalau dia nggak jadi menteri pertahanan bisa lebih hancur. Gimana pandangan Anda? Itu kan hanya teori-teori pembenaran, Bang. Yang benarnya sendiri gimana? Hah? Yang benarnya sendiri seharusnya dia berani, Mr. Presiden ini salah, ini melanggar kedaulatan, ini melanggar apa? Bahkan asing aja dikasih izin. Nggak bakal bisa ngomong gitu. Hah? Bisa disikat juga dia. Ya berarti kan lawan dong mestinya ya. ya seharusnya kan dia melawan kan? Kan jenderal. Nah, yang jadi masalah cuma apa? Nggak kalah. Kalau gue sih melihatnya, kalau istilah gue itu begini, Bang. Macan, ya kan, kecebur got, terus menciut. Gue sih istilahnya seperti itu, gue melihatnya gitu loh. Yang tadinya garang ketika diberi kekuasaan tak seberapa, malah cawe-cawe. Cawe-cawe ini mana? Nanam singkong. Pertanyaannya berapa triliun uang negara padahal untuk menanam bukan singkong? tupoksinya ya. Oke lah, alasannya bisa jadi untuk ketahanan pangan. Alasannya. Pertanyaan, udah panen nggak belum singkongnya? Berantakan habis. Nggak ada lahannya yang kita lihat, nggak ada. Kan terus udah gimana tanggung jawabnya? Ada nggak audit di sana? Nggak ada, Bang. Yang Anda lihat ada nggak, Pak? Ya, gue nggak lihat, Bang. Makanya gue bilang, gue selalu bertanya, singkong udah panen belum? Iya. Gue selalu bertanya gitu. Tapi kita jangan salahin Prabowo. Gue nggak pernah nyalahi, Bang. Gue tidak menyalahkan Prabowo secara individu, karena gue nggak ada kebencian. Karena seperti yang ente bilang, Jokowinya terlalu baik, jadi bisa bersama. Padahal di dunia mana pemilu yang bersaberangan, berlawanan, tiba-tiba dia kalah, dia malah jadi anak buahnya gitu dulu. Padahal dulu Jokowi dia yang bawa. Kan orang semua tahu. Jokowi dibawa oleh Prabowo. Ya itu urusan dia lah, Bang, urusan Prabowo. Kalau aku sih melihatnya gitu, Bang. Tapi aku lebih tergelitik lagi gini, Bang. Ketika aku coba ingat, Abang kan kalau nggak salah kan apa yang menangani kasusnya Bambang Tri dulu. Maksudnya ijazah palsu. Ijazah palsu. Oh iya, memang. Nah, belum dulu, baru setahun lalu. Itu kan, itu baru setahun lalu. Dan baru diputus kemarin. Kalau Abang melihatnya itu gimana? Apanya yang gimana? Tentang ijazah itu. Kalau ijazah itu secara intelektual hukum ya, dalam kasusnya menjadi pidana. Kenapa pidana? Karena Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap. Kalau ditangkap oleh polisi itu namanya peristiwa pidana. Nah, lanjutannya polisi membuat penyelidikan dan penyidikan, kemudian disampaikan ke jaksa. Jaksa menilai ini sudah mampu untuk diadili, maksud namanya P21, masuk ke pengadilan. Nah, kalau masuk ke pengadilan dengan tuduhan atau dakwaannya dia melakukan perbuatan hoak atau menimbulkan keonaran dan menista agama, maka beban pembuktian ada pada jaksa. Ya. Seperti tadi kalau perdata yang dulu nuduhnya itu Jokowi jasa palsu, ya Bambang Tri harus buktikan. Tapi Bambang Tri nggak bisa buktikan karena dia ditangkap. Ya, dia nggak bisa. Saya juga sebagai lawyer kurang saksi dan lain sebagainya. Makanya saya cabut. Nah, bermain di tingkat pidana sudah melalui pengadilan negeri 5 bulan kurang lebih. Kemudian diputus juga di PT Pengadilan Tinggi. Di PN kita dituntutnya 10 tahun. Bayangkan tuh. Artinya jaksa sangat yakin nggak benernya si Bambang Tri dan Gus Nur. Sampai tuntutannya 10 tahun. Tapi proses berjalan sidang, saya mampu membuktikan sampai terakhir putusan hakim di PN tidak ada ijazah aslinya. Tidak ada. Nah, kalau misalnya dia ada, dia buktikan dong, nih ijazah saya. Ya, kan tuduhannya kamu ijazahnya palsu, kata Bambang Tri. Kalau nggak palsu, tembak kepala saya. Artinya benar-benar berani dong meyakinkan bahwa itu palsu. Nah, dibuktikan sejalan waktu 5 bulan sidang di PN Solo tidak terbukti.
bahwa ijazahnya itu asli, nggak ada gitu loh. Oh gitu. Berarti ijazahnya palsu dong, seperti tuduhan si Bambang Tri. Tapi hakimnya tetap menghukum dari tuntutannya 10 tahun menjadi 6 tahun. Nah, kita banding. Dibanding menariknya lagi, pengadilan tinggi mengurangi hukuman jadi 4 tahun. Ada 2 pasal yang hilang, yaitu pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang berita hoak atau berita palsu atau berita bohong yang menimbulkan keonaran. Ternyata itu tidak terbukti, makanya hukumannya diturunkan. Nah, poin pentingnya apa buat kami? Ada pasal 143 Undang-Undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Di pasal 143 dakwaan jaksa mesti lengkap, dakwaan jaksa mesti cermat, dakwaan jaksa mesti jelas. Ini 3 elemen ini. Nah, ternyata dakwaannya tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat. Kenapa? Nggak ada ijazah aslinya. Berarti kan logikanya menurut pasal ini 143 hakim harusnya membebaskan kepada terdakwa karena dakwaannya jaksa nggak benar. Nah, tapi kenapa malah dihukum? Nah, saya udah lapor ke KY malah membela hakim, nggak ada kesalahannya katanya, karena hakim telah sesuai dengan kode etik hakim. Nah, ini nggak benar. Nah, kita banding, kita dimenangkan lagi. Sekarang kita kasasi. Nah, menjalankan seperti kasasi, by doing ini kita mau lagi gugat secara perdata. Kembali lagi yang ke PN dulu. Dulu kita nggak berani, kita cabut karena nggak punya bukti. Nah, sekarang kan sudah ada bukti tadi. Putusan pengadilan, baik negeri maupun tinggi, tidak dibuktikan adanya ijazah asli Jokowi. Nah, disitulah kurang lebih, maka kita berharap lewat gelindingan gerakan ini ada yang tertarik, ada yang tergerak secara hati nuraninya, pikirannya yang cerdas. Misalnya datengin KPU, misalnya datengin si Pratikno, ya, datengin MPR, dan datengin juga UGM yang jelas-jelas ijazahnya beda fotonya itu. Itu kita berharaplah kejujuran itu masih ada, insya Allah. Kalau aku sih, kalau menangkap cerita ini abang, aku cuma menagih gini. Kalau memang Jokowi seorang negarawan, padahal sebenarnya ini masalah sepele bang. Iya, memang sepele. Tunjukin aja. Ini tinggal aku bilang, udah deh rakyatku. Aku bisa itu ya, udah deh rakyatku. Kalau aku jadi Jokowi nih bang, ya. Udah deh, kalian daripada ribut-ribut, kalian apa sih yang kalian tanya? Ijazah asliku, nih ijazah asliku, selesai. Ya, selesai masalah. Simple. Case close. Case close. Tapi kenapa itu nggak terjadi? Itu pertanyaannya. Kenapa itu nggak terjadi? Berarti karena dia memang mau keributan ini terus tercipta. Kesimpulannya kan di situ bang. Ya juga kesimpulannya dia memang nggak punya ijazah. Iya dong. Selama belum dibuktikan. Iya, selama belum dibuktikan ya. Dan efek negatifnya dia pengen ribut terus. Iya, pengen ribut. Jadi bangsa ini nggak tenang, sehingga dia bisa tetap nimpe terus. Itu dia. Itu yang terjadi. Kurang lebih begitu ya? Ya, kurang lebih sebegitu bang. Sehingga ya setelah anak jadi wali kota, mantu jadi wali kota, ipar jadi ketua Mahkamah Konstitusi, mungkin istri nanti jadi presiden. Katanya adiknya Gibran mau jadi wali kota Depok tuh, gimana tuh? Ya. Pernah dengar? Pernah dengar bang, kan bisa jadi seperti itu. Mungkin karena itu gitu loh. Atau mungkin bisa jadi sedang menyiapkan istrinya untuk mengganti dia. Kan ada kemungkinan juga. Katanya dia mau jadi juga ketua PDIP gitu. Ya, itu kan hak dia gitu loh. Dia punya power, dia punya kekuasaan. Nah itu. Nah, dan tugas kita, ya. Dulu aku masih ingat bang, masih segar dalam ingatan dulu Soeharto ditumbangkan gara-gara koalisi korupsi, kolusi dan nepotisme. KKN. Ya kan? Sekarang kolusi, korupsi, nepotisme plus apa? Dinasti kekuasaan. Soeharto aja perlu 32 tahun nih. Iya, belum sampai 10 tahun udah bisa. Oh, anak mantu. Ya, ipar. Oh, bentar lagi anak lagi satu lagi. Iya. Bukan tidak menutup kemungkinan. Bahkan saya dengar gini. Istri nanti. Kan 3 capres nih. Ada Prabowo, ada Anies, ada Ganjar. Saya dengar wapresnya mesti orang Jokowi. Saya dengar. Ya, itu kan urusan dia, Bang. Kalau aku sih bisa aku lagi berharapnya lagi gini, Bang. Bukan cuma 3 capres, 4 capres. Iriana Jokowi diusung juga sekalian. Siapa? Istrinya Iriana. Ibu Iriana itu diusung juga sekalian. Janganlah, kita
kita tetap Biar cepat koridor. rusak negara ini, Bang. Jangan kebencian kita membuat kita berlaku tidak adil. Itu Bukan kita Quran. nggak berlaku tidak adil, Bang. Gini, Surat Al-Maidah ayat 8. ketika segelintir orang berjuang untuk memperbaiki, tapi mayoritas orang diam-diam saja melihat kerusakan terjadi. Makanya segelintir orang berjuang ini, ya, balik arah, mempercepatkan aja kerusakan itu terjadi. Nah, itu bentuk keputusasaan dong. Hah? Bentuk Bukan putus asa. Bukan kita bukan putus asa, Bang. Biar sama-sama merasakan, biar jangan itu nasib. Kau rasakan juga. Kami udah memperjuangkan lebih baik. Berarti apa istilahnya itu, satu mati semua mati. Pasti dong. semua sekalian konyol gitu loh. Kalau memang rakyat ini pengen konyol, konyolkan aja sekalian. Tapi ajaran Islam nggak begitu. Kalau Ya, saya, betul, karena Bang. Adinda masih muda, walaupun mungkin kita beda agama, tetapi kan Betul. ada common sense. Betul. Semua kan ajaran agama mengajarkan kebaikan, Iya, Bang. gitu. Ini kan bentuk dari ketika kita gini loh, kayak kami selama ini berada di jalan, kami selama ini yang terjadi adalah kita nggak dapat apa-apa. Yang kita dapat hanyalah cacian, cibiran dari buzzer-buzzer peliharaannya. Apa Anda berjuang mau dapat apa-apa? Kita kan nggak dapat apa-apa, Bang. Apa Anda berjuang untuk dapat apa-apa? Gua berjuang pengen dapat apa-apa, Bang. Apa tuh? Keinginan gua seluruh rakyat di negeri ini mendapatkan kesejahteraannya, bukan segelintir orang. Jadi bukan kepentingan pribadi ya? Bukan, untuk seluruhnya. Jadi ini ideologi nasionalismenya ya? Jelas, Bang. Kalau kita bicara nasionalisme bukan bicara NKRI harga mati. Ya, karena selama ini NKRI harga mati, tapi tanah kita dikeruk untuk asing, laut kita dikeruk untuk asing. Terus apa lagi mau kita banggakan? Jadi jual tanah, jual air ya? Sekarang. Itu yang terjadi, Bang. Makanya sekalian, kalau pikiran aku, Bang, sekalian aja kalau memang Apalagi yang aturan-aturan terbaru harus ini sekalian. nih, jual pasir laut. Itu makanya. Pasir putih laut tuh. Itu kan ditimbi itu dengan PP nomor 26 loh. Iya, katanya tahun 2023. katanya nggak merusak ekosistem. Oh iya, Kan karena sedimen. Karena itu dia. Itu kan penipuan luar biasa. Sedimen itu kan ya pasir dan campurannya ada lumpur. Justru dipilah-pilah itulah yang disebut pasirnya. Jadi disalahin sedimen bagaimana? Justru, Bang, kalau dikeruk itu bukan merusak ekosistem lagi, tapi menghancurkan ekosistem, Bang. Yeah. Yang terjadi adalah penghancuran ekosistem. Nah, Dan ekologi laut juga jadi rusak. rusak pisan, terutama rantai makanannya. Benar. Rantai makanan, kehidupan biota-biota di dalamnya hancur. Dan petani yang seharusnya berada di tepi Oke, sekarang. kita udah jelas begitu Anda. Nah sekarang statement terakhirnya apa? Kalau aku statement aku cuma simpel, Bang. Kepadamu seluruh rakyat Indonesia, sadarlah, kawan. Bahwa yang kita perjuangkan hari ini bukan semata-mata untuk diri kita sendiri. Tapi perjuangan kita hari ini untuk generasi kita selanjutnya. Di rejim hari ini, di waktu saat ini, negeri ini dirampok oleh segelintir orang yang seharusnya kesehatan dan pendidikan gratis itu bisa diberikan bangsa ini pada seluruh rakyat. Tapi segelintir orang merampok sumber-sumber daya yang ada. Dan sialnya mayoritas masih menitipkan nasib. Maka dari itu, kawan, bangunlah, bergeraklah, tunjukkan kedaulatan masih ada di tangan rakyat. Kita tidak sedang melawan negara, kita tidak sedang melawan pemerintah, kita tidak sedang melawan Jokowi, tapi kita sedang memperjuangkan hak kita. Hak kita untuk berkehidupan yang layak, hak kita untuk mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang benar-benar mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Itu hak kita, kawan. Saatnya kita rebut kembali hak kita itu. Salam dariku, Niko Silalai. People power. Ya, demikianlah saudara, kecerdasan, keberanian dan militansi dari Adinda Niko Silalahi yang Allah anugerahkan padanya. Luar biasa. Mestinya omongan itu ada pada ketua partai, ada pada para ulama, ada pada para pendeta, ada pada orang-orang yang ngerti persoalan bangsa ini. Tapi ucapan itu tidak ada pada mereka. Tolong digarisbawahi, bukan sedang melawan Jokowi, bukan sedang melawan negara, bukan sedang melawan untuk menjadi kerusuhan, tapi kita sedang memperjuangkan hak-hak rakyat yang harus dimilikinya, sehingga rakyat itu berdaulat. Egy Sujana Channel,
cerdas, berani, militan. Insya Allah. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih Adinda. Terima Semoga kasih, Bang. sukses. Amin. Allahu Akbar.